wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabbal azim. Amin. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia, saya akan memutarkan lagu Indonesia Raya oleh Nabila Dwi Sekar. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru. Sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang interaksi sosial, tentang pengaruh interaksi sosial. Sekarang kita mempelajari tentang apa, Nak? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira ada yang bisa jawab? Mempelajari tentang sosial? Ya, oke. Ayah dan ibu sama anak. Kalau ayah dulu, ayah. Siapa tuh yang jawab? Ayah bekerja. Pinter kali anak ibu semuanya. Iya, 100 buat anak ibu semuanya. Jadi ini yang akan kita pelajari ya, dengan adanya yang kalian sebutkan tadi ya. Ini yang akan kita pelajari mengenai apa itu lembaga keluarga, mengenai perannya, terkhususkan dengan permasalahan yang terjadi sekarang ini, yaitu tentang pembelajaran daring. Itu adalah materinya lembaga sosial. Sub materinya yang tadi sudah kalian sebutkan yaitu lembaga keluarga, yang akan dibawakan oleh ibu sendiri kita hari ini adalah supaya kalian dapat menelaah ya, kalian mampu menelaah dan menganalisis penyebab, dampak, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah orang tua dalam membimbing anaknya pada pembelajaran daring secara tepat dan benar. Nah, perhatikan yang ada di sini. Jadi sebelum kalian tahu artinya, lihat gambar di bawah ini. Nah, ini gambar apa ini? Ayo yang pertama, gambar yang pertama ini. Iya. Ada apa aja nih di dalam lembaga keluarga ini, di gambar ini? Iya. Pinter anak ibu semuanya. Kita konsep di sini ada namanya lembaga sosial ya. Jadi lembaga sosial itu nanti kita akan melihat apa itu pengertiannya, kemudian jenisnya, tapi jenisnya nanti kita prioritaskan itu di lembaga keluarga ya, Nak. Jadi nanti ada lembaga agama, ekonomi, pendidikan, politik, dan keluarga. Hari ini kita masuk ke keluarga, kemudian fungsinya nanti sesuai dengan yang akan saya sebutkan ya. Nah, begitu juga dengan pengertiannya, seperti itu. Paham sampai sini, Nak? Oke, silakan Ananda. Lembaga keluarga merupakan satuan masyarakat terkecil yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi individu untuk menanamkan nilai norma. Pinter Ananda. Yang tadi saya sebutkan ya, ayah, ibu, anak yang mempunyai peran dan fungsi tersendiri. Jadi kenapa disebut kecil? Karena dia hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak aja gitu ya. Beda dengan lembaga-lembaga yang lain. Makanya disebut unit sosial terkecil, seperti itu. Nah, kita masuk ke fungsinya. Slide berikutnya. Ini dia. Yang di sebelah kanan ini gambar apa, Nak? Gambar keluarga. Terdiri dari apa aja? Terdiri dari siapa aja ini? Iya, terdiri dari siapa aja ini, Nak? Iya. Hal ini mengganggu proses belajar dan mengajar antara guru dan murid. Bahkan sejumlah murid justru kurang memahami apa yang disampaikan gurunya. Di normal ini, KBM ini segera siswa bisa tatap muka dan sekolah bisa normal lagi. Itu aja harapan. Tadi yang sudah kalian simak videonya. Nah, dari tayangan video tadi dan juga dari tampilan gambar yang sudah saya sajikan tadi,
ini sudah saya bentuk kelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 beserta pertanyaannya. Masing-masing dari ketua kelompok, masing-masing dari kalian harus sudah bisa menjawab pertanyaan dari yang saya berikan di grup ya, dan juga yang tadi di tampilan layar tadi, karena kan sebelumnya sudah saya berikan ya. Oke, silakan ya. Kalian diskusinya melalui chat pribadi masing-masing ya nak, jangan di sini ya, biar nanti jangan terganggu sama kelompok yang lain. Oke, paham? Oke, silakan. Siapa yang mau duluan presentase? Ayo, nggak apa-apa kalau lebih cepat lebih bagus ya kan, jadi selesai kita pelajarannya kan gitu. Ayo, siapa yang mau presentase duluan? Oke, silakan. Aditya dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah sebutkan baru nanti jawabannya ya. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Adi dari kelompok 2. Waalaikumsalam. Anaknya belajar dengan baik agar anaknya tidak membuka aplikasi yang lain selain untuk menghindari anaknya dari bermain game di saat jam pelajaran daring dimulai. Bagus. Oke, itu dampak ya. Pertanyaannya, dampak apa saja yang dialami terkait masalah orang tua dalam membimbing anaknya. Jadi dampaknya tadi kata si Adit apa tadi? Coba ulangi. Mengawasi anaknya belajar dengan baik agar anaknya tidak membuka aplikasi yang lain selain untuk belajar, hindari anaknya dari bermain game di saat jam pelajaran daring dimulai. Nah, sekarang coba Ibu lontarkan ke kelompok 1 dan kelompok 3. Kira-kira kelompok 1, kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Silahkan. Bu, saya dari kelompok 3. Ya, boleh kelompok 3. Untuk mengatasi masalah orang tua dalam membimbing anaknya pada pembelajaran daring di masa pandemi, contohnya orang tua sebagai pendidik sekaligus pengajar jadi perlu belajar tentang teknik-teknik belajar dan mempelajari mengetahui dunia ilmu pengetahuan agar bisa memotivasi anak dengan baik serta mengajarkan anak bersikap ramah dan santun. Oke, baik. Sekarang Ibu serahkan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menanggapinya. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Nadia Zakar Kirana dari kelompok 1. Ya. Anak dan orang tua harus saling mendukung saat masa pembelajaran daring. Anak harus lebih aktif dan giat bertanya ke guru mengenai materi pembelajaran dan belajar dari buku, website, serta media lainnya seperti Google. Iya, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus. Kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ada yang mau menambahkan? Tidak pening kayak macam yang digambar tadi, seperti itu ya. Jadi itu tambahannya ya Ananda dan kelompok 3 ya nak ya. Ya Bu. Oke, kita berikan aplaus ya buat kelompok 3. Oke, baik ya. Itu jawaban dari kelompok 1. Kira-kira kelompok 2, kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Vika. Orang tua memanfaatkan dengan pembelajaran yang dikerjakan oleh anaknya. Jadi orang tua harus belajar tentang dunia ilmu pengetahuan. Iya, juga seperti itu. Mungkin juga dari segi waktunya juga, karena kan bentrok dengan waktunya yang mana di situ dikasih tugas anaknya, di situ juga orang tua harus kerja ya. Itu penyebabnya ya mungkin. Kemudian dari segi ekonominya juga nah itu ya. Jadi kesulitan orang tuanya dalam mengajarkan anaknya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kira-kira apa nih yang bisa kita tarik kesimpulannya dari materi hari ini? Silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, satu orang perwakilan. Kesimpulannya tentang pelajaran ini kan Bu? Ya, tentang peran lembaga keluarga terhadap pandemi COVID-19 pembelajaran daring ini. Kesimpulannya, dengan adanya pandemi ini, anak dan
dan orang tua bisa lebih dekat dan bisa belajar bersama. Iya. Nah, jadi kesimpulannya untuk permasalahan ini seharusnya orang tua dan seluruh anggota keluarga, ya, gak hanya orang tua aja nak ya nak. Jadi anggota keluarga itu kan tadi saya bilang ada ayah, ibu, dan anak. Anak itu kan ada abang, ada kakak, ya, ada adik, ya. Jadi itu semua anggota keluarga itu harus saling bahu membahu, saling tolong menolong dalam pembelajaran daring yang dilakukan oleh kamu atau orang-orang yang sedang belajar daring seperti itu, supaya apa yang dilakukan si anak ini tadi bisa terarah gitu, dan si orang tua pun tidak merasa terbebani dengan adanya pembelajaran daring ini. Kemudian mungkin dari segi ekonomi, orang tua juga harus saling mengerti gitu ya, apa yang harus dibutuhkan si anak gitu. Jadi kalau memang pun kesulitan ekonomi, orang tua juga bisa mengarahkan si anak tadi menghubungi sekolahnya gitu. Jadi bisa ditanya sama wali kelasnya, apa sih tugas yang harus dikerjakan. Jadi kan gak harus dari HP ya nak ya, langsung ke paham sampai sini. Oke. Nah, kira-kira selama belajar kira-kira selama pembelajaran yang materi hari ini ada kesulitan nggak yang kalian alami? Ini kita udah masuk refleksi ya. Ada kesulitan nggak kira-kira? Apa tuh kesulitannya? Apa kesulitannya? Tidak bisa bertatap muka dengan guru, sehingga guru tidak bisa menjelaskan tentang pelajaran secara rinci. Iya, itu dia ya, susahnya ya, karena jaringan juga ya nak ya, jaringan internet ya nak ya, jaringan sinyal ya nak ya. Jadi terputus-putus suara ibu ya kan. Nah itu dia, jadi kita untuk kedepannya harus lebih ini lagi lah, lebih spesifik lagi nanti ya untuk dalam pembelajaran daring ini. Oke. Kemudian dari segi kelompok bagaimana? Dari segi kelompok yang tidak mau bekerja sama, Bu. Nah itu dia ya, jangan kayak gitu ya nak. Jadi harus saling bekerja sama ya, jangan asik ketua kelompoknya, jangan ya nak ya. Jadi anggota kelompoknya harus saling bekerja sama seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulan tadi udah kita jabarkan, kemudian nanti bisa kamu aplikasikan nanti ke dalam sini ya, ke dalam LKPD. Ini ada saya share, nanti saya share ini ya linknya ya, https://pyz99netlify.app. Ini ebook ya, ebook yang biasa kita kerjakan selama ini ya, itu berupa LKPD. Nanti kamu tuangkan hasil diskusinya ke dalam itu beserta kuis, nanti ada saya kasih kuisnya seperti itu. Oke, kira-kira sebelum ibu tutup ada pertanyaan? Tidak ada ya nak ya. Oke, jadi jangan lupa ya, untuk minggu depan kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai lembaga agama ya. Siapkan nanti materinya nanti di rumah. Oke anak ibu, demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah diskusi kita kali ini berjalan lancar, walaupun internetnya ya tidak mendukung ya nak ya, putus-putus gitu ya. Itulah keluh kesah kita tadi yang kita buat refleksinya tadi. Semoga nanti minggu depan ada perbaikan-perbaikan lebih lagi, dan begitu juga dengan kelompok yang lain. Mudah-mudahan kelompok lain juga saling bekerja sama, jangan hanya ketuanya aja yang bekerja, tapi saling membantu antara anggota yang lain dengan ketuanya, seperti itu. Oke, cukup sekian materi ibu hari ini. Jika ada pertanyaan nanti silahkan tanyakan melalui WhatsApp pribadi ibu ya nakku. Oke. Nah, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Oke, cukup sekian ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.